Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi rekan trader bersama saya Moritz di acara analisa mingguan kita pada kali ini, mana analisa ini akan berlangsung dari tanggal 27 sampai tanggal 31 Januari tahun 2025. Rekan trader semuanya, kita telah memasuki pergerakan pasar yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat bagaimana pergerakan pasar terjadi pada minggu ini. Bagaimana efek Donald Trump bisa membuat pasar bergejolak dengan sangat luar biasa. Berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh Donald Trump dirasa benar-benar memberikan kekuatan terhadap pergerakan pasar. Kita bisa lihat imbas dari Donald Trump di mana tidak langsung menyatakan perang tarif semakin membuat pasar bergejolak. Dolar Amerika turun, dan ini merupakan impact yang sangat luar biasa terhadap pasangan mata uang lainnya. Kita bisa lihat bagaimana Euro Uncle Sam dolar, Euro USD naik, pound sterling, emas pun juga naik, hampir sedikit lagi mencapai titik tertinggi, tuan. Ya, hampir sedikit lagi. Tapi kita akan lihat apakah nanti di minggu ini, minggu depan ini, pergerakan itu akan terus berlangsung. Kita akan lihat bersama-sama. Oleh karena itu rekan trader, tanpa membuang waktu, mari kita coba lihat apa saja yang terjadi pada pasar di minggu lalu. Ya, kita mulai. Kita bisa lihat rekan trader dari indeks dolar Amerika. Ini pergerakan yang sangat luar biasa. Kita lihat dari indeks dolar Amerika. Kita bisa lihat indeks dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan rekan trader ya. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika ini juga tidak terlepas dari segala pernyataan yang dikemukakan oleh Donald Trump. Donald melemah, dolar melemah, terutama pada hari Jumat, kerugian sangat luar biasa, ya, dan ini merupakan pelemahan yang sangat luar biasa hampir selama 1 tahun, ya, dan ini tidak bisa dipungkiri bahwa pendekatan yang sangat lunak terhadap tarif yang dilakukan oleh Donald Trump membuat dolar Amerika ini mengalami pelemahan yang signifikan ya. Kita bisa lihat dolar mengalami penurunan terhadap beberapa pasangan mata uang lainnya, dan ini benar-benar sangat luar biasa rekan trader. Sedangkan untuk indeks Euro Uncle Sam dolar, Euro USD, bagaimana Euro USD naik rekan trader? Benar-benar mengalami penguatan yang signifikan. Dia naik hingga menyentuh hampir sampai di level 1.05614. Dan kalau kita lihat rekan trader, pergerakan yang terjadi pada pasangan mata uang ini ya, ini benar-benar sekali lagi tidak bisa lepas dari sikap lunak yang diambil oleh Donald Trump. Kita bisa lihat euro mempertahankan optimisme terhadap dolar Amerika terutama di akhir pekan ya. Di sisi lain juga kita bisa lihat bahwa penawaran jual dolar Amerika semakin tinggi, sehingga bagaimana kita bisa melihat euro USD ini naik ya, dia melewati level 1.0500 tertinggi dalam 5 minggu terakhir. Ini juga disebabkan karena dolar Amerika buat tekanan karena tarif Amerika yang telah disepakati ya. Akan tetapi kita bisa lihat bahwa bank sentral masih tetap akan fokus ya, sehingga kita bisa lihat bagaimana euro USD ini naik hingga menempuh level yang sangat luar biasa. Sedangkan pound sterling, rekan trader, kita bisa lihat rekan trader semuanya bagaimana pergerakan yang terjadi pada pound sterling mengalami penguatan yang sangat signifikan. Pound sterling melanjutkan pemulihan dari terendah 14 bulan. Rekan trader bayangkan 1 tahun 14 bulan ya, 1 tahun 2 bulan. Dia berada di level 1.2100, dan kita bisa lihat juga data yang terjadi pada Amerika Serikat, data Amerika Serikat yang berdampak tinggi pada pembicaraan tarif Donald Trump akan masih memiliki peluang untuk menggerakkan pound sterling. Kita bisa lihat bahwa pound sterling ini benar-benar terbantu oleh sikap yang masih sangat lunak yang diambil tentang perang tarif yang akan dilakukan oleh Donald Trump, sehingga ini benar-benar membuat pound sterling USD naik ke posisi yang sangat tinggi. Sedangkan untuk emas, rekan trader, gold, kita bisa lihat di sini bahwa gold
pergerakannya sangat luar biasa rekan trader, naik rekan trader. Bayangkan dari level 2685 dia naik rekan trader sampai level paling tertinggi rekan trader ya. Sampai di seputaran 2000. Kalau kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini dia sampai di 2785. Bayangkan 2785 walaupun memang saya di analisa kemarin saya bilang perjalanan menuju 2800. Dan kalau kita lihat momentum bullish yang sangat luar biasa ini tidak terlepas dari pergerakan pasar yang memang benar-benar mencari emas sebagai suatu aset safe haven di tengah ketidakpastian yang terjadi pada pasar. Ketidakpastian termasuk apa yang dikemukakan oleh Donald Trump membuat pasar sedikit bergerak dan ini sangat membantu emas ke posisi yang lebih tinggi. Dan kalau kita lihat rekan trader untuk USD Yen Jepang, kita bisa lihat dengan jelas bagaimana USD Yen Jepang masih bergerak sangat datar rekan trader ya. Pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang ini juga tidak bisa kita lihat dengan sebelah mata karena kita lihat bahwa Yen Jepang juga mengalami penguatan sebesar 0,2% terhadap dolar. Hal ini diakibatkan karena Bank of Japan, Bank Sentral Jepang menaikkan tingkat suku bunga ke level tertinggi sejak krisis keuangan tahun 2008. Kita bisa lihat bahwa Gubernur Sentral Bank Jepang ya, Kazuo Ueda menegaskan bahwa pihaknya akan terus menaikkan suku bunga. Sehingga kalau kita lihat bagaimana terjadi perang kepentingan di sini sehingga membuat USD Yen Jepang dia bergerak sangat datar, statis ya rekan trader ya. Nah, ini adalah pergerakan yang terjadi pada minggu yang lalu. Selanjutnya rekan trader, kita akan lihat dari sisi fundamental. Ini sudah sangat jelas di sisi fundamental. Bagaimanakah keadaan yang terjadi dari sisi fundamental pada minggu yang lalu? Di sini sudah sangat jelas kita lihat dari sisi fundamental. Semua tertuju pada pidato Donald Trump di saat pelantikannya kemarin minggu lalu ya. Pelantikan dia ini memang benar-benar merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan saya bisa bilang Donald Trump adalah tokoh sentral tahun 2025 ini. Oleh karena itu pasar menunggu pidatonya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga pada hari Kamis data-data yang dikeluarkan juga sangat berpengaruh. Klaim pengangguran sedikit mengalami peningkatan ya sampai di sebesaran 223.000 dari sebelumnya adalah 217 ya. Kita bisa lihat pidato Donald Trump juga di Davos di mana dia sebenarnya tidak ingin perang tarif terhadap Cina sebesar 10% tapi mau tidak mau ya. Dan sikap lunak yang diambil dia ini memang benar-benar membuat pasar bergejolak sangat luar biasa. Sedangkan untuk minggu lalu, tepatnya hari Jumat, pasar ditutup dengan tingkat inflasi yang dikeluarkan Jepang. Selain itu juga ada manajer pembelian manufaktur mengalami penguatan sebesar 50,1 dari 4,9 pada data sebelumnya. Pembelian jasa juga sebesar 52,8 mengalami pelemahan setelah data sebelumnya ada 56,8 dan penjualan rumah lama mengalami kenaikan atau peningkatan dari 4,15 juta menjadi 4,24 juta pada edisi sebelumnya. Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah prediksi untuk minggu depan ini dari tanggal 27 sampai tanggal 31? Yang harus kita lakukan pertama kita lihat dulu data-data yang akan kita alami. Sebagian besar kalau kita lihat memang lagi libur ini ya, tahun baru Cina ya, Imlek ya. Di beberapa negara mulai hari Senin kemarin kita bisa lihat mulai libur sangat luar biasa, dia sangat berpengaruh terutama di pasar Asia. Kita bisa lihat secara garis besar gitu ya rekan trader ya, tapi harap diperhatikan pada hari Selasa akan ada kepercayaan konsumen dikeluarkan. Hari Rabu cuman ada konferensi pers G20 dan keputusan tingkat inflasi dari Kanada. Nanti kita lihat pada hari Kamis. Nah, hari Kamis, Rabu malam, Kamis dini hari sudah sangat jelas rapat pertemuan FOMC ditunggu-tunggu. Ya. Tepat pada pukul 2 dini hari Kamis.
dan 2.30 akan ada konferensi pers dari FOMC. Dilanjutkan pada hari Kamis 16.00 waktu Indonesia bagian Barat ada PDB Jerman yang dikeluarkan. 20.15 ada tingkat fasilitas simpanan dari Eropa. Keputusan inflasi juga dari Eropa dikeluarkan. Dan 20.30 ada PDB ya PDB dari Amerika. Selain itu juga ada klaim pengangguran dan terakhir ada konferensi pers G20 ya data-data. Dilanjutkan pada hari Jumat rekan trader IHK data inflasi dari Jerman dan indeks harga PCI inti akan dikeluarkan dan ini bahan belanja personal inti pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat. Nah, selanjutnya bagaimanakah secara teknikal pergerakan tersebut rekan trader? Kita lihat bersama-sama secara teknikal. Kalau rekan trader lihat, kita akan lihat bersama-sama secara teknikal. Kita mulai dari indeks dolar Amerika dulu minggu depan. Ya, kalau kita lihat, nah oke, ini deh. Oke, indeks dolar Amerika. Dari indeks dolar Amerika dalam perenungan saya, kita merenung ya rekan trader ya, sebelum kita memperkirakan prediksi. Saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika ini masih punya peluang yang sangat kuat untuk mengalami penguatan yang signifikan. Dan saya bisa sedikit merefleksi bahwa dia ini bisa turun sampai level terendah di posisi 105.666. Setan pula ini 666 ya. Jadi 105.666 bisa saja terjadi. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga kita hati-hati bahwa pembalikan arah bisa membuat dia naik lagi di 109.364. Segala sesuatu masih bisa saja terjadi untuk pergerakan pasar di minggu yang akan datang ya. Kita lihat bersama-sama rekan trader bagaimana pergerakannya sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar ke depan. Nah, oke. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Euro angkel saham dolar dari penerawangan kami ya, saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia masih punya peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi dengan nilai ketinggian paling maksimal menurut saya itu seputaran 1.06753. Dan sekali lagi hati-hati, tidak tertutup kemungkinan juga dia akan turun sampai level paling terendah di posisi 1.03045. Nah, ini dia range-nya. Kalau kita lihat akan bergerak segini rekan trader ya. Nah. Dan selanjutnya rekan trader kita akan lihat pound sterling. Bagaimanakah pola pergerakan yang akan terjadi pada pound sterling? Untuk pound sterling dari kacamata saya, pound sterling ini masih tetap punya peluang untuk naik ke posisi yang sedikit lebih tinggi. Asumsi saya dia akan naik ke 1.26986, tapi sekali lagi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia turun ke posisi paling sempurna di 1.2209. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang akan terjadi pada pound sterling. Sedangkan untuk gold, nah ini dia. Wah, ini gold saya lupa untuk kasih ya, tanggal 31 ya. Oke. Untuk gold, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold, menurut analisa saya, gold ini masih punya peluang untuk naik walaupun sedikit aja. Apakah dia ini bisa naik sampai ke 2.800? Saya tidak mau bilang 2.845 tinggi pula ini rekan trader. Tapi 2.800 masih bisa. Masih bisa. Ya. Prediksi saya 2.800 itu kemungkinan masih bisa tertembus, tapi 2.845 terlalu tinggi. Ya analisa saya setinggi-tingginya saya bilang 2.810-an lah ya. 2.810 lah. Atau 2.815-an lah menurut analisa saya ya. 2.820 lah ya. Bisa terjadi pada pasangan mata uang ini. Dan ini adalah nilai paling tertinggi yang akan terjadi pada emas. Tapi sekali lagi hati-hati. Emas pun juga bisa terbanting hingga kembali lagi ke level 2.700. Jadi ini minggu ini adalah minggu benar-benar pergerakan atau pertandingan uji coba. Atau kalau saya mau bilang ini adalah ladang penghakiman buat emas, karena emas ini bisa naik sampai di 2.820
paling tinggi itu. Saya tidak mau bilang 2845 terlalu tinggi pula itu, tapi 2820 masih bisa. Tapi jangan lupa dia ini bisa turun juga sampai ke 2701. 2701 tuh masih bisa terjadi. Masih tetap bisa terjadi. Walaupun kita akan lihat 2716 itu merupakan nilai win-win solution lah. Ya, langsung benar-benar tempel kita di situ. 2716 bisa dicapai. Tapi peluang untuk sampai ke 2800 minggu ini sangat benar-benar terbuka dengan luar biasa. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita lihat USD Yen Jepang ini, kalau menurut saya dia ini masih punya peluang untuk mengalami pelemahan. Masih punya peluang untuk mengalami pelemahan, tapi datar kali. Saya berasumsi bahwa dia ini bisa turun sampai di 153.303, dan apabila terjadi penguatan ya 157.708. Ini menurut analisa saya, rekan trader, dia kenaikan dia itu tidak terlalu tinggi lah, dari sini sampai sini aja. Jadi dia akan masih tetap datar ya. Walaupun kalau kita mau bilang kalaupun lebih rendah lagi ya dia akan sampai di 151.97, tapi menurut saya minggu depan dia masih tetap datar pola pergerakannya. Oke rekan trader, kalau kita lihat kita udah selesai analisa teknikal, udah oke. Saya cuma mau bilang buat rekan trader bahwa ini adalah analisa teknikal yang analisa mingguan yang coba kita bawakan buat rekan trader. Pada prinsipnya peluang emas untuk naik ke posisi lebih tinggi masih sangat kuat. Begitupun juga dolar Amerika masih bisa agak sedikit mengalami pelemahan dan bisa berakibat buat beberapa pasangan mata uang lainnya. Gagap kali aku hari ini. Oke rekan trader, akhir kata rekan trader, saya berharap semoga apa yang kami bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Oleh karena itu rekan trader tetaplah bersama kami, tetap nonton acara-acara kami, subscribe, like channel kami, dan kalau bisa rekan trader ada waktu silakan mendaftar di Amarket trading bersama kami, dan kami akan memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Rekan trader, sampai jumpa pada pertemuan depan, analisa minggu depan lagi, kita akan berjumpa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit Indonesia.